Halo semuanya, welcome back to official Kompleks Selular bersama saya Ijay tentunya. Dan kali ini kita bakalan komparasi antara kedua HP ini yang harganya sama-sama di 3 jutaan. Apalagi kalau bukan Tecno Camon 20 Pro dan juga Realme 10. Yang kira-kira buat kedua HP ini bakal kayak gimana? Langsung aja. Seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan seputar info dari kami. Apa sih perbedaannya? HP ini sih kelihatan worth it banget menurut saya pribadi. Official Kompleks Selular. Oke, yang pertama kita bakalan bahas dari segi harganya dulu. Kan tadi udah saya sebutin ya, harganya di 3 jutaan. Yang dimana buat Tecno Camon 30, maksud saya 20 Pro ini di harga 3.099.000 di varian 8/256. Sementara di sini di Realme 10 dia dapat di harga 3.599.000 di varian 8/256, tapi lagi turun harga nih, yaitu jadi 3.399.000, seharga kayak Vivo Y36 nya 4G ya. Jadi kalau misalkan dari harga jelas-jelas di sini Tecno Camon 20 Pro terasa bakalan lebih worth it. Ya karena harganya yang murah 3 jutaan tipis dapat 8.256, udah oke banget. Dan kalau misalkan saya kasih poin di sini Tecno Camon 20 Pro bakalan saya kasih 1 poin nih dari saya. Dan next selanjutnya kita bakalan bahas di bagian bodinya. Yang kalau dari bodinya di sini Tecno Camon 20 Pro ini nggak tahu kenapa saya ngerasanya seperti polikarbonat, tapi ada yang ngomong ini kaca. Tapi kayaknya polikarbonat deh, karena kalau misalkan kaca tuh feel-nya kurang lebih harusnya seperti ini ya. Atau mungkin kayak Samsung A54 atau Vivo Y36. Itu sih yang saya rasain ya, kurang lebih mirip sama Vivo Y36 atau Samsung A54. Tapi ini saya nggak ngerasa kayak ini dari kaca. Cuma ya menurut kalian HP Tecno ini beneran dari kaca atau enggak? Kalau saya nggak salah sih yang dari kaca itu yang varian Tecno Camon 20 Pro Premier ya, yang 5G-nya yang harganya 599 kalau saya nggak salah. Itu yang dari kaca, itu kalau saya nggak salah. Nanti saya bakal cari ulik-ulik lagi deh masalah body Tecno Camon 20 Pro ini. Dan yang jelas dari Realme 10 ini dia walaupun glossy, dia juga dari polikarbonat. Dan di sini kelihatan dari bodinya. Kalau dilihat buat kedua HP ini bisa dibilang sama-sama bakalan ninggalin sidik jari ya. Tapi di sini Tecno Camon masih mending, nggak bakalan kelihatan banget kan, dibersihinnya gampang. Dan di sini karena ada tekstur-teksturnya jadi nggak terlalu kelihatan. Beda sama kayak Realme 10 yang dia bakalan kelihatan banget. Tapi ya tergantung pencahayaannya masing-masing sih, dan tergantung selera kalian masing-masing. Tapi kalau misalkan dilihat dari bodinya di sini, lebarnya kelihatan lebar di Tecno, tingginya tinggian Tecno, dan tebalnya masih kelihatan tebalan Tecno. Tapi yang jelas Tecno Camon 20 Pro ini dapat di 163,4 kali 76,7 kali 8,2 mm. Sementara di Realme 10 dia dapat di 159,9 kali 73,3 kali 8 mm. Dan bisa kelihatan ya, di sini dari perbedaan tinggi, lebar, dan juga lain-lainnya bisa kelihatan berbeda. Yang jelas buat kedua HP ini udah sama-sama retro kotak, sama-sama bisa berdiri juga seharusnya. Sama-sama udah bisa berdiri juga karena benar-benar kotak banget. Dan dari kedua HP ini Realme ini sayangnya dia nggak ada NFC-nya, tapi buat Tecno ini dia udah pakai NFC-nya juga. Dan dilihat dari portnya di sini sayangnya dari Realme dia masih di mono, sementara dari Tecno ini dia udah yang namanya stereo. Jadi kalau misalkan dilihat dari kelebihan dan lain-lainnya, saya masih lebih suka di Tecno. Desainnya juga kurang lebih kelihatan laki banget ya, kelihatan gahar gitu dari Tecno ini. Jadi kalau misalkan dari body saya bakalan kasih 1 poin nih buat Tecno Camon 20 Pro ini dari saya. Lanjut sekarang kita masuk di bagian layarnya. Yang Tecno Camon 20 Pro ini ada yang namanya always on display-nya juga ya. Dan di sini kalau misalkan dilihat buat kedua HP ini udah sama-sama pancol. Dan dari segi bezel ya bisa dilihat di sini di Tecno Camon 20 kelihatan lebih tipis ya. Apalagi di bagian dagunya yang benar-benar terasa tipis banget. Sisanya menurut saya pribadi sama. Tecno Camon 20 ini atas bawahnya dan kanan kirinya benar-benar sama ya, nggak ada perbedaannya. Beda sama yang Realme, dia dagunya benar-benar masih terasa tebal banget. Dan layarnya sendiri dari Tecno Camon 20 Pro ini bisa terbilang lebih lebar ya.
dapat di 6,67 inch AMOLED display dan dapat di 120 Hz juga. Dan dari Realme 10 dia pakai 6,4 inch Super AMOLED dan 90 Hz, dan di sini ada Corning Gorilla Glass-nya juga. Dan yang paling oke lah pakai Corning Gorilla Glass 5. Buat kedua HP ini sama-sama Full HD, kalau mau nonton udah dijamin nyaman lah. Dan menurut saya pribadi dari kedua HP ini sama-sama oke dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Kayak di Tecno Camon 20 dia yang udah di 120 Hz walaupun AMOLED. Tapi di sini Realme 10 dia udah pakai Super AMOLED, tapi walaupun di 90 Hz dia juga dapat kelebihan yaitu Corning Gorilla Glass 5. Jadi kalau misalkan saya harus kasih poin ya, saya bakalan masing-masing dapat 1 poin nih buat kedua HP ini. Dan sekarang kita masuk di bagian yaitu chipsetnya, tentang perangkatnya. Yang ini buat kedua HP ini sama-sama pakai MediaTek Helio G99, dan di sini Realme UI-nya sayangnya masih belum diupdate ya, masih di Realme UI yang ketiga. Harusnya udah bisa yang di keempat, dan Androidnya juga harusnya udah bisa di Android 4. Android 13 maksud saya. Di sini dari Tecno dia udah pakai Helio G99 juga, Androidnya 13 dan OS-nya udah pakai yang 13.0. Sini dapat extended RAM-nya juga di 8GB. Tapi kalau misalkan di Realme dia belum ada. Dia juga ada di 8GB juga. Saya hampir ngomong nggak ada. Sebenarnya ada ya guys ya. Dan dari segi performa jelas-jelas dari kedua HP ini bakalan sama-sama aja. Sama-sama yaitu Mobile Legends udah enak, main game Genshin juga udah dijamin, lowest 60 fps udah dijamin enak juga kok. Walaupun belum lancar banget, pasti ada agak frame dropnya dikit atau frame turun gitu ya, jadi nggak selalu 60 fps. Jadi kalau misalnya dari segi chipset saya bakalan masing-masing kasih 1 poin buat kedua HP ini. Lanjut, sekarang kita masuk di bagian kameranya. Yang dari kameranya di sini jumlahnya kelihatan berbeda banget. Ya walaupun sebenarnya sama sih, yang di Tecno Camon 20 Pro dia dapat di triple kamera dengan kamera utamanya di 64 megapiksel wide, 2 megapiksel bokeh, dan satunya QVGA. Buat resolusi videonya dia bisa di 2K 30 fps. Dan dari Tecno Camon 20 Pro ini dia kamera selfie-nya dapat di 32 megapiksel. Sementara di Realme 10 dia dapat di 50 megapiksel wide, 2 megapiksel bokeh, dan selfie-nya dapat di 16 megapiksel. Buat videonya sama 1080 30 fps, walaupun yang kamera belakangnya kayaknya udah bisa di 60 fps deh. Dan buat hasilnya coba deh kalian lihat dulu, menurut kalian kayak gimana? Kalau misalkan dilihat dari hasilnya di sini udah di kontrasnya menurut saya pribadi masih kelihatan sama. Tapi kalau misalkan dilihat dari pencahayaan yang benar-benar kelihatan berbeda banget. Warna hitamnya dari Tecno benar-benar terasa banget dibandingkan di Realme 10 ini. Ini kalau misalkan saya lihat yang satunya ya, yang dari jalan. Tapi kalau misalkan kita arahin ke arah matahari kameranya, di sini pencahayaannya masih lebih enak di Realme 10 ya dibandingkan di Tecno Camon 20 Pro ini. Karena kalau misalkan dilihat dari HDR-nya dia bisa mereduce cahaya dari mataharinya. Jadi dari Tecno Pova 4 tulisannya Realme ini masih kelihatan lebih jelas. Nah gimana menurut kalian dari hasilnya? Kalian lebih suka yang mana? Ya balik lagi tergantung di pilihan kalian masing-masing. Oh ya, tapi di sini dari fitur portraitnya benar-benar terasa berbeda banget ya. Di sini Realme 10 benar-benar terasa terang banget, dan bokehnya benar-benar bokeh yang dari AI gitu. Sebentar dari Tecno malah nggak kelihatan bokehnya, tapi masih oke-oke aja. Tapi yang jelas buat videonya coba deh kalian lihat dulu sebelum saya nilai ya. Oke, ini hasil dari kamera depannya. Di kiri saya adalah Infinix Tecno, kanan saya adalah Realme 10 yang hasilnya kurang lebih kayak gini. Kalau dilihat dari tone warnanya ini kelihatan berbeda ya. Kalian bisa lihat sendiri. Kalau menurut kalian suka yang mana? Coba deh komen di bawah. Nah ini hasil dari kamera belakangnya yang resolusinya sama ya. Saya settingnya 1080 30 fps, tapi di sini di Realme kayak di 60 fps ya keserasanya. Cuma nggak tahu nanti kalau misalkan di preview di PC kayaknya beda deh kalau di PC. Cuma hasilnya kayaknya Realme kelihatan lebih oke di videonya deh. Hasilnya menurut saya pribadi, saya sendiri juga bingung lebih suka yang mana. Tapi kalau misalkan dari hasilnya, saya masih lebih suka di hasil Tecno ya dibandingkan di Realme 10. Karena hitamnya masih enak dilihat, nggak terlalu over, nggak terlalu gelap juga, dan kesannya estetik aja ya dari Tecno Camon 20 Pro ini. Jadi kalau misalkan dari kamera, saya bakal pilih di Tecno Camon 20 Pro ini. Jadi 1 poin buat Tecno. Dan yang terakhir kita masuk di bagian baterainya yang sama aja sih sebenarnya, nggak ada perbedaannya. Sama-sama 5000 mAh dan 33 watt fast charge-nya. Jadi buat kedua HP ini masing-masing dapat 1 poin lagi dari saya.
Kesimpulannya kalau misalkan dilihat dari poinnya, di sini Tecno Camon 20 Pro ini dia lebih unggul, bahkan membabat semua poin ya kalau saya nggak salah. Tapi balik lagi ya, tergantung di pilihan kalian masing-masing, kalian lebih suka yang mana. Karena orang-orang juga masih belum banyak yang tahu brand Tecno ini. Apalagi kalau misalkan kalian minta orang tua buat minta beliin HP di 3 jutaan, kalian maunya Tecno tapi diarahinnya ke Realme ya, karena balik lagi namanya Tecno belum terlalu besar di Indonesia, tapi dengan hadirnya Tecno Camon 20 Pro ini bakalan nunjukin giginya dari Tecno Camon 20 atau dari Transsion Holdingnya, bisa dibilang kayak Infinix, Itel, dan juga ini Tecno. Dari Transsion Holding ini bener-bener lagi nunjukin giginya banget, dari nunjukin taringnya lah bisa dibilang ya. Ya buat ngajar di kelasnya Tecno ini udah bisa dibilang oke lah, sama kayak Infinix juga udah oke. Biasanya di sini Infinix belum bisa saya komparasiin ya karena HP-nya udah nggak ada di sini. Dan mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih dan dadah.